Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan dan syukur kepadamu, haleluya, amin. Nats Alkitab yang sampai pada saat ini dari kitab Kejadian Keluaran 14 ayat 21 sampai 27. Di sini saya akan membacakan ayat 21 sampai 24 saja. Begini firman Tuhan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Tema yang sampai pada saat ini yaitu adalah keselamatan bersama Tuhan. Salam saudara-saudara terkasih dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara mengenai keselamatan, istilah keselamatan adalah selamat atau penyelamatan yang kadang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang diselamatkan dari suatu bahaya ataupun kehancuran. Satu hal yang sangat prinsip bagi orang percaya yang sangat kita ketahui adalah bahwa keselamatan bukan berarti terhindar dari neraka dan memasuki ke dalam sorga. Tetapi keselamatan adalah kita bisa menerima hidup yang kekal jika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam ayat Alkitab Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sehingga jalan satu-satunya keselamatan adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa diselamatkan, kita harus memiliki iman dan harus beriman dan harus menjalankan perintah-perintah Yesus Kristus. Ada 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus untuk manusia. Bagaimana cara kita menaati 10 hukum Taurat itu? Ketika kita menaati 10 hukum Taurat itu, yakin percayalah kita akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang akan saya sampaikan ketika seseorang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, ada kerinduan yang besar untuk berhenti berdosa. 3 poin ini adalah tanda-tanda ketika orang yang telah diselamatkan. Yang pertama ada kerinduan yang besar untuk berhenti berdosa. Berhenti berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak pernah lepas dari berdosa atau dosa. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa ketika dia melanggar perintah yang Tuhan berikan di Taman Eden. Tetapi yakin percayalah, ketika engkau semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, engkau akan dikatakan berhenti berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertobat dan mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Yakin dan percayalah, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, kita akan dikatakan berhenti berdosa. Poin yang kedua ini sama seperti poin yang pertama, yaitu manusia baru akan menyata dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang di sini tekankan adalah manusia baru. Manusia baru adalah meninggalkan manusia lama atau meninggalkan kehidupan yang lama. Ketika kita memasuki manusia baru, disitulah akan terlihat bagaimana kita melawan keinginan nafsuan kita, bagaimana kita melawan keinginan daging kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Yesus Kristus, agar kita bisa disebut sebagai manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Yang poin ketiga yang harus kita tekankan adalah kasih terhadap saudara seiman. Kasih. Manusia sangat sulit untuk mengasihi sesamanya.
Bagaimana Yesus bisa mengasihi diri kita sendiri jika kita tidak mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, kita harus mengasihi sesama manusia. Kita tidak boleh memandang fisik, kita tidak boleh memandang rupa, kita tidak boleh memandang bagaimana dia, bagaimana itu. Tetapi percayalah, ketika kita menjadi orang yang percaya, kita akan mengasihi sesama manusia kita seperti kita mengasihi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dari kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai 27, bagaimana Nabi Musa, bangsa Israel dan bangsa Mesir pada saat itu, ketika Tuhan Yesus menyuruh Nabi Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, ketika bangsa Israel berjalan di atas laut tanpa menginjak air sedikit pun. Dengan iman mereka, dengan mereka menjadi orang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan pada saat itu bukan Nabi Musa ataupun bangsa Israel yang berperang, tetapi Yesus Kristus sendirilah yang berperang. Ketika kita melihat dari ayat 25, di situ akan dikatakan bahwa Tuhanlah sendiri yang berperang. Ketika kita tidak beriman, kita akan sama seperti bangsa Mesir. Mereka kalah dan Nabi Musa dan bangsa Israel yang akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita manusia tidak pernah lepas dari pergumulan. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Semua orang memiliki percobaan atau pergumulannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita meminta bantuan kepada Yesus Kristus, ketika kita meminta pertolongan kepada Yesus Kristus, yakin dan percayalah ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan Yesus sendiri akan menolong kita. Seperti percobaan kita pada saat ini dengan virus corona atau COVID-19. Bagaimana cara Tuhan Yesus Kristus memberi virus ini kepada kita? Jika kita bayangkan virus corona ini hanya sudah bisa nyitu. Tapi apa? Dengan cara itulah Tuhan Yesus Kristus menghukum kita sebagai manusia. Bagaimana keperdosaan kita di dunia ini? Bagaimana cara kita yang semakin hari semakin jauh kepada Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, menit ini dan jam ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Dan kita berdoa dan berkata kepada Yesus Kristus, Tuhan selamatkan aku. Ketika kita dengan rendah hati dan kita tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan sesama manusia, dengan cara itulah kita akan diselamatkan. Dan keselamatan itu akan kita dapatkan di sorga. Amin.